Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut Putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu pun sedang mengandung seorang putra pada hari tuanya, dan kinilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tiada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali merenungkan soal kabar sukacita atau perayaan Bunda Maria, saya selalu mengingat bahwa kita ini merayakan sekarang kabar sukacita. Tetapi bagi Maria dulu ketika mendapat kabar ini, mungkin ini kabar yang nggak tahu ya, mungkin bukan duka cita, tetapi kabar yang sangat mengejutkan dan membuat dia mungkin merasa berat, bingung, dan lain sebagainya. Ya, tadi sebenarnya terungkap dalam perbincangan Maria dengan malaikat bahwa bagaimana itu mungkin terjadi sementara aku belum bersuami. Ya, itu kan pasti seorang muda akhirnya nanti harus mengandung dan belum mempunyai pasangan, itu pasti perasaannya kaget dulu. Pas Bunda Maria, sekarang kita enak saja, "Oh, Bunda Maria hebat ya, bisa mendapatkan kabar sukacita, wah elok tenan ya," dan lain sebagainya. Tapi bagi Bunda Maria sendiri pasti itu pusing sekali. Mau mengatakan kepada Santo Yusuf, "Ya bagaimana Mas Yusuf, aku mengandung, karo sopo? Roh Kudus." Wah, tidak mungkin. Itu sebuah hal yang mungkin berat dan lain sebagainya. Tetapi hal yang mungkin berat, hal yang mengejutkan, hal yang menjadi awal sejarah keselamatan yang tidak mudah ini, akhirnya kita renungkan sekarang menjadi hari raya kabar sukacita. Karena apa? Ya karena sikap Bunda Maria yang akhirnya bisa menerima, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan juga merenungkan itu terus-menerus dalam perjalanannya sebagai sang ibu juru selamat. Tidak mudah loh menjadi ibu Yesus itu, mulai dari kecil sampai dengan akhirnya menerima jenazah Yesus di bawah salib. Itu kan tidak mudah. Tetapi Bunda Maria menjalannya dengan tekun dan merenungkannya sebagai perutusan hidup. Saya merenungkan itu kemudian teringat bahwa kita semua ini juga pasti mempunyai pengalaman baik atau buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti Bunda Maria, kita pun bisa menjadikan apa yang kita alami itu menjadi kabar sukacita, walaupun pengalamannya yang dulu itu pengalaman yang buruk. Tergantung bagaimana kemudian kita merenungkannya, tergantung bagaimana kemudian kita melihatnya, sehingga kita bisa membagikannya kepada orang lain menjadi kabar sukacita.
Bukan lagi mengutuki apa yang sudah terjadi, tetapi kemudian bisa melihat rahmat, berkat, dan lain sebagainya. Memang ini tidak mudah, bahwa membuat peristiwa yang, kalau peristiwa yang baik kita bersyukur itu mudah, tetapi peristiwa yang kurang baik lalu bisa kita syukuri dan kita bagikan sebagai sebuah kabar sukacita, itu tentu tidak mudah. Tetapi saya sebagai Romo kadang mengalami dalam konsultasi-konsultasi begitu, kalau ada orang yang merasa berat, lalu saya ceritakan pergulatan yang dulu saya rasakan berat, tetapi sekarang menjadi hal yang baik, itu mereka juga dikuatkan. Akhirnya, oh ternyata Romo ya pernah mengalami putus asa, ditinggalkan dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi berkah bagi orang yang sekarang. Maka para Romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar sukacita bagi kita itu karena Bunda Maria menjalankan berbagai macam hal berkaitan dengan Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai seorang yang beriman, dan akhirnya mensyukuri pengalamannya itu, pengalaman yang mungkin berat, mengejutkan, tidak mudah, akhirnya bisa dijalaninya dengan sungguh-sungguh sehingga kita merenungkannya sebagai kabar sukacita. Maka mari kita juga meneladani Bunda Maria. Apapun pengalaman hidup kita bisa kita syukuri, baik maupun buruk, tentu kita bisa meneladani Bunda Maria dan perjalanan hidup kita, sehingga pengalaman kita menjadi kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Mari mohon berkat dari Tuhan, kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.